Ya, halo, selamat sore sahabat Sabda semua ya. Sekali lagi bersyukur sekali karena pada sore hari ini kita dapat kembali bertemu dalam acara Kenal Mitra yang diselenggarakan secara rutin ya oleh Yayasan Lembaga Sabda sejak 2 minggu yang lalu. Yang mungkin bagi rekan-rekan dari sahabat Sabda yang baru saja akan join pada sore hari ini bertanya-tanya apa itu Kenal Mitra. Ya, nanti saya akan informasikan ya. Baiklah rekan-rekan ya, pada sore hari ini kita akan sama-sama kenalan dengan salah satu mitra Yayasan Lembaga Sabda yang sudah cukup lama juga bekerja sama ya. Sudah 25 tahun loh, makanya saya hari ini sengaja nih pakai Sabda 25. Bukan karena Sabda ulang tahun yang ke-25 tahun ini ya, tapi karena memang ini adalah tahun yang ke-25 kerjasama dengan Yayasan Scripture Union Indonesia. Ya, hari ini kita akan kenalan dengan rekan-rekan dari SU, kalau kita bilangnya SU ya, SU. Ya, ini kita masih nunggu ya supaya bisa terkonek dengan rekan-rekan dari SU supaya nanti kita bisa juga segera memulai. Ya, halo, selamat sore. Selamat sore, Bu. Pak, iya Pak Irvin sudah gabung. Ada Bu Restu juga sudah gabung, Pak. Puji Tuhan. Iya, baiklah sahabat Sabda semua ya. Ini saat ini saya sudah bersama dengan bintang tamu dari Kenal Mitra pada sore hari ini. Ada Pak Irvin, bisa melambai-lambaikan Pak Irvin tangannya. Selamat sore. Lalu ada Bu Restu. Halo, selamat Iya, sore. iya Pak Irvin dan Bu Restu ini dari Scripture Union Indonesia. Iya. Kita akan mulai saja untuk kenal mitra pada sore hari ini ya. Kalau gitu saya akan buka dulu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus adalah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan karena pada sore hari ini kami senang sekali bisa ditemani oleh dua rekan dari Scripture Union Indonesia, ada Pak Irvin dan Bu Restu yang akan membagikan tentang pelayanan SU Indonesia ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan, biarlah semua acara berjalan dengan lancar dan juga rekan-rekan juga dapat mengikuti dengan baik dan dapat melihat bagaimana pelayanan SU dapat dipakai untuk menumbuhkan kecintaan akan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Iya, oke. Ya, sekali lagi perkenalkan saya Evi dari Yayasan Lembaga Sabda yang akan menjadi host pada sore hari ini, dan sudah ada bintang tamu kami dalam Kenal Mitra hari ini. Akan kita kupas tuntas tentang Scripture Union Indonesia, dan dari SU di sini sudah ada Pak Irvin dan juga Bu Restu. Oke, nggak kenal maka tak sayang, jadi kita mau kenalan dulu nih. Silakan Ibu Restu bisa memperkenalkan diri, juga Pak Irvin nanti setelah itu ya mungkin bisa diperkenalkan namanya dan juga apa pelayanan yang saat ini, apa tanggung jawab pelayanan saat ini di SU. Silakan dari Ibu Restu dulu. Baik, selamat sore Bapak Ibu. Salam kenal dari saya secara pribadi dan juga dari yayasan kami, Scripture Union Indonesia. Saya di SU Indonesia, demikian kami menyebutnya untuk lebih mudah ya. Saya adalah di bagian pembinaan, khususnya pembinaan dewasa. Karena di tempat kami itu ada 2 pembinaan. Demikian, Bu Evi. Wah, nanti kita tanya-tanya nih apa nih maksudnya pembinaan nih ya. Oke, silakan. Next, Pak Irvin. Ya, selamat sore semuanya, Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Irvin Tolanda, saya di SU Indonesia bagian redaksi. Ya, mungkin itu saja cukup ya. Oke, baik. Kayaknya nih perkenalannya singkat, ini bisa bikin penasaran nih ya, sengaja nih ya, biar bikin penasaran ya. Oke, nah saya mau tanya dulu ke Pak Irvin lagi nih ya. Ini kan tadi sini sudah tadi Bu Restu dari bagian pelayanan, lalu Pak Irvin dari bagian redaksi. Kita pengen kenalan juga, pengen tahu juga untuk pengurus SU saat ini siapa saja Pak? Ya, kalau pengurus SU sendiri ada 5 orang ya, ada Ibu Vivi sebagai ketua, kemudian juga ada Pak Indra sebagai wakil, ada Ibu Esther Rina, juga ada Pak Robert, dan juga ada Ibu Felicia. Nah, itu cukup banyak ya menjadi pengurus. Oke. Iya, jadi itu 5 pengurusnya yang saat ini menaungi untuk SC Indonesia ini ya Pak ya. Iya, saya ingat sekali ini ya, dulu ketika Sabda baru mulai kerjasama dengan SU, itu tahun 97 itu ya, Bu Restu dan Pak Arifin, namanya itu PPA ya. Ya, yang saya ingat itu Persekutuan Pembaca Alkitab, lalu juga menjadi Pancar Pijar Alkitab gitu ya, lalu kita singkat dengan PPA. Mungkin saya mau tanya ke Bu Restu nih ya, tahu nggak nih
ceritanya tuh sejak kapan kok bisa dari PPA menjadi SU, dan apa nih visi misinya sekarang? Bedakah atau samakah dengan yang dulu? Bisa diceritakan secara singkat, Bu Restu? Silahkan. Baik, perubahan nama itu menjadi SU Indonesia itu tepatnya di tanggal 1 April tahun 2009. Kenapa berubah nama menjadi Scripture Union Indonesia? Ini agar memiliki keseragaman dengan Scripture Union yang ada di 170 negara. Dan untuk visi dan misinya sama dari dulu dan sekarang itu kekal selama-lamanya, sama seperti Yesus, tidak berubah. Dan misi dan misinya adalah visi kami yaitu makin banyak anak, generasi muda, dan keluarga mengenal Allah dalam Yesus Kristus melalui Roh Kudus untuk melakukan firman-Nya. Kemudian misinya ada dua, di mana bersama gereja dan lembaga Kristen itu memberitakan kabar baik kepada anak, generasi muda, dan juga keluarga, lalu memfasilitasi umat melalui Alkitab dan doa agar mengalami pembaharuan hidup agar serupa dengan Kristus. Demikian. Wow. Wow, visi misi yang begitu luar biasa ya, dan pasti akan penuh dengan doa ketika kita menjalankan visi misi ini dan berbagai macam langkah action ya di dalam perjalanan organisasi ini ya, Bu Restu ya. Bu Restu sudah berapa lama di SU, Bu? Baru 5 tahun, Bu Evi. Oh, baru 5 tahun. Kalau Pak Irvin berapa lama di SU ini, Pak? Kalau saya sendiri baru 2 tahun lebih. Oh, baru 2 tahun lebih. Oke, ya, tapi nggak apa-apa, cerita-cerita ya. Nah, kan tadi Bu Restu sudah menceritakan ya latar belakang kenapa bisa menjadi SU dan visi misi yang tidak berubah. Nah, dalam perkembangannya ini ya Bu ya, dari sejak dari pertama masih PPA sekarang menjadi SU, apa saja sih bidang pelayanan SU saat ini, Bu? Ya, kalau dilihat dari visi misinya tadi kayaknya banyak nih ya bidang pelayanannya ya. Bisa diceritakan, Bu Restu? Sebenarnya bidang pelayanan kami itu terbagi atas 3 area pelayanan. Area pelayanan itu mencakup ada pengenalan Alkitab, ada pendalaman Alkitab, lalu ada penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mungkin kalau kami agak sedikit men-share atau membagikan ketiga area pelayanan itu tuh mencakup beberapa kegiatan, yaitu ada penerbitan bahan bacaan seperti santapan harian, kemudian ada penyelenggaraan camp anak, remaja, dan pemuda, lalu ada seminar atau webinar karena waktu masa pandemi kami lakukan secara online, lalu ada siaran interaktif di YouTube, itu kami dalam kanal YouTube memakai nama Sejenak Bersama Scripture Union Indonesia setiap hari Jumat, minggu kedua dan keempat, lalu ada komunikasi melalui internet dalam website, mailing list, Facebook, dan sebagainya, lalu ada pelatihan pelatih, dan terakhir adalah pelayanan baca gali Alkitab atau BGA. Wow, banyak banget nih Bu ya. Ya, tadi kalau dilihat dari visi dan misinya, emang ini kayaknya perlu banyak hal yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi ke sana itu ya. Dan salah satu hal yang memang sekarang cukup terkenal juga ya, dan kayaknya sudah cukup lama ini juga menjadi salah satu fokus dari pelayanan SU itu adalah renungan. Tadi sudah Bu Restu sebutkan ada renungan santapan harian ya. Lalu itu jadi ada metode baca gali Alkitabnya. Nah, ini yang cukup dikenal luas oleh masyarakat Kristen ya di Indonesia saat ini. Nah, ini saya mau tanya ke Pak Irvin nih ya. Mungkin ada yang belum pernah kenal santapan harian atau baru tahu sedikit-sedikit ya. Bisa dijelaskan secara singkat Pak, apa sih itu santapan harian Pak, dan bagaimana itu pelayanan di SU saat ini? Ya, seharusnya sudah cukup kenal dengan santapan harian ya, karena memang sudah lama diterbitkan, dan renungan santapan harian ini salah satu dari sekian banyak renungan, tetapi punya kekuatan itu di kedalaman penggalian Alkitab, dan disitulah juga ada metode BGA yang masuk di dalamnya, sehingga kita tidak hanya sekedar mendapatkan intisari dari sebuah nas atau perikop yang dibahas, tapi juga tahu apa sih latar belakang dari nas tersebut sampai ke dalamnya. Nanti baru ada aplikasi dan implikasinya. Jadi itu ciri khasnya ya Pak ya, bukan sekadar renungan biasa ya Pak ya, tapi renungan yang mengajak kita untuk menggali firman Tuhan ya Pak ya. Betul, betul. Ini istimewa sekali nih. Nah, itu tuh yang menulis dari staf redaksi SH sendiri atau ada yang menulis dari luar luar staf SU Pak? Penulis-penulisnya?
Kalau penulisnya sendiri semuanya berasal dari luar. Memang kami meminta hamba-hamba Tuhan dari luar. Kemudian juga ada proses seleksi. Jadi tidak langsung ada proses seleksi sehingga mutu dari renungan itu bisa terjaga. Oke, jadi ini ya Pak ya, kualitasnya betul-betul dipastikan ya Pak, harus back to the Bible ya Pak ya. Dan ini sifatnya interdenominasi ya, karena memang hamba Tuhan yang diminta untuk menjadi penulis juga berasal dari belakang denominasi yang berbeda-beda. Oke, berarti dipilih ya Pak ya, penulisnya dipilih dari SU ya Pak ya? Ya, betul. Oh oke, ya baik ya. Nah kalau mau tahu nih Pak, SH itu kan bentuknya yang kita tahu renungan ya, berbentuk teks. Ada nggak produk-produk lain dari produk-produk lain yang dihasilkan dari renungan SH ini Pak? Kalau bentuknya sendiri kan selain punya buku teks gitu ya, buku renungan santapan kan, kami juga dalam bentuk audio, kemudian juga ada video di YouTube, juga teks yang kami sebarkan melalui WhatsApp biasanya. Oh gitu ya Pak ya, jadi sudah lengkap nih ya, ada audionya, ada videonya, dan ada teksnya. Dan juga dalam media sosial di Instagram dan Facebook yang bekerja sama dengan Sabda. Oke, puji Tuhan. Iya, jadi ini benar-benar bisa menyasar generasi digital juga saat ini ya Pak Irvin ya? Betul. Good. Nah, ini tadi Pak Irvin juga sudah sebut nih, SH sendiri tidak berdiri sendiri, tetapi juga terintegrasi dengan satu metode yang tadi sudah disampaikan Bu Restu juga ya, metode studi Alkitab ya, dengan menggunakan metode BGA, baca gali Alkitab. Nah, mungkin ini giliran Bu Restu nih, bisa dijelaskan secara singkat tentang apa sih itu metode BGA? Silakan Bu. Baik. Ya, BGA atau baca gali Alkitab ini adalah proses pembacaan Alkitab dengan memperhatikan gimana kita lebih serius lagi jenis sastra. Nah, tujuan kenapa kita harus memperhatikan jenis sastra ini kan karena memang kitab-kitab itu tersebar dengan berbagai jenis sastra. Dan untuk memudahkannya, kita harus mengenal satu-satu. Dan ada jenis sastra itu ada 6 kurang lebih untuk menggolongkan di tempat kami untuk lebih mempermudah dalam mengolahnya, dalam menggalinya. Di mana akhirnya kita mampu mengungkapkan pesan teks itu sesuai dengan apa yang kita alami tentunya. Dan ditambah lagi BGA ini adalah sebuah atau proses pembacaan Alkitab yang melibatkan semua peserta secara aktif. Inilah yang bisa dikatakan berbeda dengan mungkin PA atau khotbah. Mungkin terkesan itu aktif tapi tidak terlalu mengajak peserta untuk lebih interaktif. Dan khotbah kan terasa seperti satu arah gitu. Adapun ada pertanyaan-pertanyaan tapi tidak terlalu banyak dari peserta. Tapi kalau untuk BGA ini lebih digali bagaimana setelah mendapatkan perikop atau pesan di dalamnya, kemudian lebih diarahkan kembali dengan pengalaman mungkin yang sudah pernah dilalui atau yang sedang dilalui. Kemudian ditambah lagi titik puncak atau klimaks dari baca gali Alkitab ini adalah tentang responnya. Perbuatan kita secara nyata, secara konkret dan bisa dinikmati bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk sekeliling kita. Bicara sekeliling adalah bukan hanya sesama manusia, tetapi juga alam sekitar. Seperti itu. Wow. Iya nih, kita juga sudah biasa menggunakan metode baca gali Alkitab ini memang dituntut diajak untuk menggali sampai akhirnya nanti kita tahu bagaimana kita bisa menerapkannya. Dan saya tahu tadi Bu Restu juga menceritakan ya ada training nih tentang BGA ini sendiri gitu ya. Ini metode trainingnya gimana nih Bu Restu? Apakah semua bisa ikut trainingnya? Gimana caranya mendapatkan training? Gimana Bu Restu? Nah, bicara soal training, sebenarnya adalah kami kan tadi ada pembinaan, tadi pas waktu perkenalan saya bilang bahwa di tempat kami di ACE Indonesia terbagi atas 2 bagian, pembinaan anak dan remaja serta pemuda, lalu ada pembinaan dewasa. Untuk dewasa tersendiri, itu kami biasanya ada undangan dari gereja, ada dari lembaga, ada dari klasis atau bahkan sinode. Jadi kami waktu sebelum pandemi, kami langsung menuju gereja tersebut atau klasis tersebut di mana kami dipanggil untuk melayani. Tapi waktu kami online itu kami bukan berhenti pelayanannya, tapi ada teknologi yang membantu yaitu via Zoom atau Google Meet. Tapi biasanya kami menggunakan Zoom di mana kami langsung berinteraksi yang walaupun hanya berupa layar. Jadi seperti itu model trainingnya. Tapi ada satu lagi yang di mana setiap tahun ini harus kami lakukan, harus kami selenggarakan di ACE Indonesia, yaitu baca gali Alkitab secara nasional. Ini seluruh hamba Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari barat sampai timur
numplek jadi satu, di mana kami Waduh. belajar bersama menggali Alkitab. Itu seperti itu, Bu Evi. Wah, semua datang dengan semangat untuk belajar Alkitab ya Bu ya. Wah, Betul. ini suasana yang sangat indah yang tidak bisa tidak bisa kita katakan ini ya Bu ya. Betul. Wah, puji Tuhan. Nah, tadi kan Bruce tuh bilang ya, memberikan training. Nah, ada nggak sih sistem training dari BGA ini tuh yang self training atau misalnya tidak perlu ada trainer dari trainer dari SU, tapi dia bisa ada modul sendiri atau video sendiri di mana mereka bisa belajar sendiri gitu, ada nggak Bruce tuh? Sebenarnya kami ini bentuknya pemberdayaan. Jadi dari kami, fasilitator, kami menyebutnya, lalu kami mulai memfasilitasi para hamba Tuhan atau minimal majelis gereja seperti penatua diaken, dan dari mereka kemudian mereka memberdayakan jemaatnya untuk lebih dalam lagi menggali firman Tuhan. Akhirnya mereka bisa berlatih sendiri di rumah, mungkin pada saat teduh bersama keluarga. Jadi modelnya seperti itu, Ibu. Oke, iya baik-baik. Jadi bisa sampai ke keluarga ya Bu, ya itunya ya penerapannya. Wow, ya nanti akan ada yang tanya-tanya nih tentang BGA, tapi kita skip dulu ya. Saya mau kasih informasi sedikit juga ya. Bersyukur sekali ya Pak Irvin dan Bu Restu ya. Puji Tuhan karena pelayanan SU sendiri ini sudah berjalan 50 tahun lebih ya. Mulai dari waktu masih PPA dulu ya, Bu Restu dan Pak Irvin. Dan fokusnya memang menolong orang percaya belajar Alkitab secara bertanggung jawab. Ini saya garis bawahi, secara bertanggung jawab. Baik dari bahan-bahan renungannya maupun dilengkapi dengan metode BGA-nya. Nah, memang secara khusus ya dalam perkembangannya, dalam bidang digital, SU bekerja sama ini dengan Yayasan Lembaga Sabda sejak tahun 97. Itu berarti tahun ini tuh 25 tahun kita nih kerjasama ya antara SU dan Yayasan Lembaga Sabda. Jadi awalnya pada tahun 97 SH itu didistribusikan lewat email, dan ini juga menjadi salah satu renungan harian di Indonesia yang versi elektronik ya. Jadi waktu itu ada dua, itu ada dari Yayasan Gloria dan juga dari SU. Ini berjalan bersama-sama berdua menjadi pionir untuk renungan digital di Indonesia. Puji Tuhan untuk ini. Nah sekarang perkembangan SH itu luar biasa, kerjasama dengan Yayasan Lembaga Sabda. Tidak lagi hanya dikirimkan lewat email, sudah tersedia dalam berbagai macam platform ya. Saat ini sudah ada situsnya, lalu ada juga apps-nya. Apps-nya bahkan lengkap nih, Bruce dan Pak Irvin. Ada Android dan juga lewat iOS. Nah ini yang sangat-sangat menolong mereka bisa mendapatkan SH dan belajar firman Tuhan kapanpun dan dimanapun. Bahkan dalam bot juga ada, Sabda Bot itu juga sudah ada channel untuk sudah ada bahan untuk ESH di sana gitu ya. Lengkap sekali, bahkan tadi Pak Irvin juga berkata lewat medsos juga ya, ada Facebook, dan saat ini kita juga pakai ini ya, ada Instagramnya, dan puji Tuhan ini sudah jadi berkat yang luar biasa loh, Bruce dan Pak Irvin. Nah salah satu yang jadi sukacita dari Yayasan Lembaga Sabda juga ya, bekerja sama dengan SU ini adalah alasan penting dari kerjasama yang dibangun 25 tahun lalu itu adalah program bacaan 6 tahun, karena SH itu kan juga salah satu keunikannya bisa menyelesaikan pembacaan firman Tuhan ya dalam waktu siklus dulu 6 tahun ya. Kalau sekarang kayaknya 8 tahun ya yang saya tahu. Gitu ya, Pak Irvin. Sekarang 8 tahun ya. Kalau dulu sepertinya 6 tahun. Sekarang dibuat 8 tahun. Nah, jadi saat ini SH sendiri itu sudah sudah menjadi catatan ya, sudah menjadi komentari atau tafsiran berdasarkan ESH dan sudah tersedia dalam platform-platform studi Alkitab dari Sabda. Jadi Pak Irvin dan Bruce saat ini tiap pasal dan perikop dalam Alkitab itu sudah ada tafsiran SH-nya, dan ini sangat-sangat menolong masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar firman Tuhan. Bayangkan kalau ini dicetak tafsiran ESH, ini adalah hal yang mustahil dan pasti makan biaya yang sangat besar. Tapi ini sudah dilakukan bersama dengan SU dan juga Sabda. Puji Tuhan. Jadi ini yang bisa saya ceritakan dari sisi Yayasan Lembaga Sabda. Nah, saya mau tahu nih tanggapannya, harapannya ya dari Pak Irvin sendiri nih ya terkait kerjasama antara Yayasan Lembaga Sabda dan SU saat ini. Gimana Pak Irvin? Terutama untuk pelayanan digital ya Pak. Audionya di unmute dulu Pak Irvin. Ya, sudah ya. Sudah. Okay. Pertama bahwa kerjasama dengan Sabda tentu sangat baik ya, dan kami berharap bahwa kerjasama ini bisa lebih lagi untuk menjangkau kaum muda gitu ya, karena
Ya. Saya melihat sendiri kok trafficnya untuk kaum muda agak kurang, dan sepertinya kita perlu duduk bersama untuk membahas ini dan bagaimana membangun sebuah pelayanan yang bisa diterima oleh orang-orang muda. Dan ya karena memang orang muda kan sekarang bisa dibilang apa ya, mereka lebih banyak ya di Indonesia ini, orang muda itu lebih banyak ya daripada orang-orang yang lebih lanjut gitu. Ya. Itu sih kalau mungkin harapan dari kami. Iya. Jadi apa, kita masuk ke tempat nongkrongnya anak muda gitu ya Pak ya? Iya. Yaitu di dunia digital. Oke, kan tadi dari Bu Restu juga sudah dikatakan pembinaan ke keluarga itu ya, sampai menyentuh ke bagian sana itu juga termasuk di dalamnya adalah para generasi digital gitu ya Bu Restu ya? Iya, di SH juga sepertinya ada juga itu ya, renungan-renungan untuk anaknya juga ada ya, SH untuk anak juga ada ya, Bu Restu? Anak remaja kami ada sesuai dengan tingkat sekolah dari SD, SMP hingga SMA itu ada. Wow, luar biasa itu kalau semua gimana Pak? Namanya yang berbeda, jadi bukan santapan harian tapi ada Smart dan juga ada Kids untuk anak-anak. Oke. Super Kids untuk anak-anak atau Special Kids. Kemudian ada Smart untuk yang teman-teman dari anak-anak untuk SMP, lalu SMA itu adalah Gen M. Oke. Iya. Nanti bisa dapatkan informasinya di situsnya SU ya, Restu dan Pak Irvin. Iya, jadi sahabat Sabda dan sahabat SU jangan lupa nih masuk ke situsnya untuk mendapatkan semua informasi dari SU Indonesia tadi ya, sudah lengkap dari dewasa bahkan sampai anak-anak juga ada. Nah, nih ya. Nah, saya mau tanya nih ke Bu Restu nanti dan Pak Irvin juga ya. Nah, tadi kan sudah dikatakan ada kerinduan besar untuk bisa menjangkau generasi muda gitu ya. Apakah saat ini SU sendiri sedang punya dalam bidang digital ada rencana tertentu ke depannya terkait pada era digital ini untuk menolong orang percaya supaya makin bertumbuh, berakal dan berbuah dalam firman-Nya? Ini sekaligus bisa jadi pokok doa kita bersama nih, Bu Restu dan Pak Irvin. Mungkin dari Bu Restu dulu. Yang pasti kalau dari saya, dari bagian pembinaan, kami akan terus kalau online, kami mengupayakan yang pertama adalah pembinaan secara langsung kepada para hamba Tuhan, kepada mungkin jemaat secara langsung, menyentuh mereka. Tapi kalau misalkan memang terbatas dengan jarak dan waktu, kami tidak perlu khawatir lagi karena ada teknologi yang membantu, yaitu via Zoom. Ditambah kami akan menerbitkan juga buku panduan baca gali Alkitab. Dan dalam bentuk link, jadi tidak lagi kami dalam bentuk buku di mana mungkin nanti sulit untuk membelinya di mana dan sebagainya. Jadi kalau merasa bahwa kami perlu panduan, kami tinggal kirim lewat WA ataupun email. Jadi seperti itu. Wah, mantap. Iya, kita doakan ya. Saat ini sudah sedang disusun atau masih direncanakan nih Bu? Sudah 80 lebih %. Wow, puji Tuhan. Iya, kalau dari Pak Irvin sendiri gimana nih Pak? Harap ada hal lain yang bisa ditambahkan dari Bu Restu untuk rencana digital ke depan dari SU? Ya, karena kita memang sudah berjalan ya di dunia digital dan saat ini terus pengembangan khususnya di dalam renungan santapan harian yang sudah ada di Instagram dan juga di Facebook ya. Dan tentu berharap ada masukan-masukan juga dari para sahabat-sahabat yang menggunakan renungan santapan harian untuk bisa pengembangan lebih lanjut. Ya. Semuanya sudah digital sih. Ya. Iya. Ya, ini rekan-rekan yang hari ini nonton ada sahabat Sabda, saya yakin banyak sekali sahabat Sabda yang sudah sangat terberkati dengan SH ini ya, dan saat ini juga mungkin sedang menonton live-nya gitu ya, atau rekamannya. Silahkan dari sahabat SC juga yang sudah bergabung, kalau ada masukan ya sehubungan dengan pelayanan digital ke depannya, boleh nanti tinggalkan di dalam kolom komentar ya, kita akan sampaikan juga kepada teman-teman di SU. Begitu ya, Bu Restu dan Pak Irvin? Ya. Oke, nah ini kalau dari Bu Restu sendiri ya, selain tadi lewat situs, kalau misalnya ada sahabat Sabda atau sahabat SU ingin tahu lebih banyak tentang SU, bisa menghubungi kemana nih Bu? Bisa langsung menghubungi nomor telepon kami, mungkin bisa dicatat Bapak Ibu yang mau langsung menghubungi di nomor kami di 021-351-9742 atau 43, atau langsung kalau untuk pembinaan yaitu di nomor HP saya di 0856-980-5810. Iya, oke. Terima kasih banyak
Bu Restu. Kalau Pak Irvin mungkin bisa kasih informasi kalau mau gabung di Facebooknya SH atau di Instagramnya SH, gimana nih Pak caranya? Ya, cari saja apa ya namanya itu ya Scripture Indonesia untuk Instagram, kemudian untuk di Facebook I Santapan Harian. Itu pasti ketemu. Dan Gampang banget ya. ya, Oke, harap-harap setelah ini banyak nih yang semangat ya Pak ya untuk bisa gabung join belajar firman Tuhan sama-sama lewat medsos. Nah, sekarang kita mau sebelum kita masuk ke penutup nih ya, waktunya tinggal sedikit tapi saya mau kasih waktu sedikit ya untuk sahabat Sabda maupun sahabat Esi yang sudah menuliskan tanggapannya. Ini yang pertama ini masih dari Christian Indarto ini ya. Salam kenal katanya untuk Ibu Pembina Dewasa BGA ini ya. Pertanyaan juga ya dari Christian Indarto. Dia menanyakan bagaimana itu tentang BGA nasional dan kapan lagi diadakan. Mungkin Bu Restu bisa menjawab. Ya, BGA nasional kami akan laksanakan setiap tahun. Untuk tahun depan itu rencananya adalah sekitar bulan Juni. Dan biasanya kami melaksanakannya itu 1 pekan atau 1 minggu pada saat libur anak sekolah. Jadi untuk lebih lanjut lagi informasinya bisa langsung menghubungi nomor kami tadi yang sudah saya informasikan. Seperti itu, Bu. Siapa saja boleh ikut ya Bu ya? Nggak harus yang sudah pernah ikut training BGA? Iya, jadi memang di dalam BGA nasional ini kami laksanakan per kelas, tiap kelas. Nah, jadi kelas dasar atau kami nyebutnya adalah eksekutif ministry pertama, itu memang sebenarnya adalah untuk mereka hamba Tuhan, tapi tidak menutup kemungkinan untuk mereka yang aktivis gereja, mereka yang bergelut di dalam pelayanan gereja, untuk pelayanan anak, remaja, dan pemuda itu terbuka besar, karena untuk pelayanan, seperti itu. Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Restu. Nah, ini sekarang pertanyaan untuk Pak Irvin nih ya. Ada pertanyaan tentang renungan nih, cocok untuk staf redaksi. Bahan renungan ESH itu apakah bisa digunakan untuk konten media sosial pribadi, Pak? ya tentu bisa di era keterbukaan seperti sekarang ya bisa-bisa saja kan, dan kami juga memang sudah ketika melemparnya ke digital ya siapa saja bisa menggunakan itu. Ya. Tentu kalau untuk tujuan, ya kalau untuk tujuan pribadi, kalau untuk tujuan komersial pasti ya ada lebih baiknya untuk kita bisa menghubungi SEO langsung. Ya. Iya. Jadi ditegaskan lagi ya untuk sahabat Sabda, sahabat SEO yang ingin pakai, kan ini lumayan banyak, ada beberapa pertanyaan tentang ini ya. Kita mau pakai, saya mau bikin jadi YouTube, saya mau bikin jadi video, kita langsung suruh kontak saja ke SEO untuk ini ya, karena kan itu terkait dengan copyright juga ya. Jadi untuk tujuan pelayanan, tujuan pribadi silahkan boleh dibagikan, disebarkan kepada lebih banyak orang ya dalam tujuan pribadi. Tetapi lebih dari itu, terutama untuk diolah ulang harus kontak kepada rekan-rekan di SEO ya, Pak Irvin ya. Betul. Iya. Oke, terima kasih Pak Irvin, sangat jelas sekali ya. Oke, nah ini juga ada pertanyaan Bu Restu dari Beta Isi. Ada nggak sih tutorial BGA yang bisa kita download? Ada tentunya di YouTube, bisa langsung kita buka langsung saja Scripture Union Indonesia. Di situ bisa dilihat daftar video atau playlist kami tentang baca gali Alkitab. Bahkan kami ada bagi 2 untuk dewasa dan bahkan juga untuk anak dan remaja. Jadi bisa lihat mana saja. Mudah. Oke, betul. Kami juga dari Sabda, kami kan dari Sabda itu mempunyai satu program untuk membuat video-video tutorial untuk metode PA ini ya Bu Restu ya. Nah, salah satu tutorial kami buat singkat ya, 5 menit, 5 atau 3 menit gitu ya. Kami buat salah satunya BGA Bu. Itu ya, salah satunya BGA ya, nanti juga rekan-rekan juga bisa lihat ya tutorial BGA ini di dalam situs ayopa.org ya. Nanti saya informasikan lagi kalau Bu Restu sama Pak Irvin belum dapat informasinya, nanti saya akan berikan lagi linknya kepada Bu Restu dan Pak Irvin ini ya. Ini sederhana sekali sih untuk lebih mudah. Nanti kalau untuk lebih lengkapnya mereka bisa langsung masuk ke dalam situs atau sumber dari BGA sendiri. Begitu sih Bu Restu dan Pak Irvin. Iya. Oke, ada pertanyaan, banyak pertanyaan nih dari teman-teman nih ya. Ini untuk Pak Irvin ya, dari Markluk TK. Bahan PA yang ada di SH, apakah sudah tersedia dalam semua kitab dan pasal nih Pak Irvin? Ya, sudah tersedia, tapi itu kan terbagi dalam beberapa edisi ya. Dalam edisi itu ada
dalam 2 bulan, dan itu sudah mencakup beberapa kitab. Nanti untuk edisi berikutnya ada kitab-kitab yang berbeda lagi. Jadi kalau mau ya harus memiliki buku renungan santapan harian. Oke, iya ya. Jadi Ya, sudah lengkap sebenarnya seluruh pasal dan kitab dalam ini ya, dalam apa namanya Alkitab dari SH. Karena sudah lama sekali SH ya Pak ya. betul. Ya, Bu. Betul. Jadi harusnya sudah lengkap. Nah, tinggal nanti cari ya, bisa mengakses renungannya baik lewat arsip di Sabda.org maupun yang ada di dalam situs SU sendiri. Begitu ya Pak ya? Ya. Atau melalui buku renungan santapan harian. Kalau buku renungan-renungan, kalau ada yang mau tanya buku renungan cetak yang lama masih punya kah Pak? Eh, Tidak ada lagi sebenarnya, tapi kalau mau mendapatkannya ya bisa kami berikan mungkin. Oke, ya bisa juga masuk ke arsip itu tadi ya Pak ya, arsip dari apa namanya SH baik di Sabda.org maupun di SU juga ada ya Pak ya, di situs Ya. SU. Dan Oke, siap. versi buku ada lebih lengkap lagi. Nah, gitu. Wow. Iya. Oke, ini tadi ada tanggapan juga dari Christian Indarto. SH Expository strukturnya lebih mudah dipahami, bahasanya tidak berat. Wah, betul sekali ya. Ini salah satu ciri khasnya. Dan ditunggu nih link BGA-nya yang terbaru yang tadi Bu Restu sempat katakan gitu ya. Dan ada dari ini nanti kita bisa kirim nih ya ke pihak SU ya. Pak Christian Indarto juga mengatakan bahwa beliau ada pelayanan di Jombang dan Parepare, dan mungkin bisa berkomunikasi ya, nanti kami kirimkan nomornya ke tim SU ya, begitu ya Bu Restu dan Pak Irfan. Oke. Iya. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Pak Indarto juga. Pak Indarto senang sekali nih. Apakah SU Indonesia tidak berencana mengeluarkan SU Commentary? Oh iya, saya jawab ya Bu. Iya. Kalau komentari kami belum, ya, tapi kami menerbitkan buku yang sifatnya ya baru saja menjelajah perjanjian baru dan perjanjian lama. Itu bukan komentari, tapi dia sedikit di bawah komentari, tapi di atas pengantar. Jadi ada di tengah-tengah dan cukup lengkap. Ya. Oke. Jadi Iya. kita menjelajah Alkitab. Nah, selain dari tadi yang buku Pak Irvin sebutkan, SU Commentary sendiri sebenarnya sudah ada, Pak ya. Ini salah satu kerjasama tadi yang sudah saya informasikan ya. Kalau mendownload aplikasi tafsiran dari Yayasan Lembaga Sabda, salah satu bahan tafsirannya atau salah satu komentarnya adalah SH. Terus kalau masuk ke situs Alkitab Sabda juga ya, salah satu kalau buka satu ayat, lalu ada tafsirannya, salah satu bagian di dalam situ juga adalah tafsiran dari SH. Jadi secara digital Pak Christian Indarto nanti juga bisa masuk ke situs alkitabsabda.org atau bisa mendownload aplikasi tafsiran gitu ya Pak Christian Indarto. Sudah ada Pak. Iya. Wah, ini masih ada pertanyaan lagi masuk ya. Saya bacakan pertanyaan yang terakhir ini ya dari Beta Isi. Selain renungan Alkitab dan BGA, ada lagi nggak produk atau program dari Scripture Union? Oh, tadi udah di ini ya, mungkin terlambat masuknya ya. Nanti bisa lihat arsip saja ya, dari Beta Isi ya. Tadi sudah dibahas banyak sekali program dan produk dari Scripture Union Indonesia selain SH maupun BGA. Iya, baik Bu Restu dan Pak Irfin, waktunya sudah lebih. Kita kasih waktu banyak memang supaya nanti teman-teman bisa berinteraksi gitu ya. Saya sekali lagi ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Irfin dan juga Bu Restu yang sudah bersedia hadir dalam program Kenal Mitra dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Dan harap ya kita bisa follow up lagi. Tadi ada beberapa hal yang bisa kita follow up. Selain dalam hal kerjasama, pastinya kita akan selalu mendukung dalam doa ya Bu Restu dan Pak Irfin. Sukses selalu dalam pelayanannya. Ya, salam untuk rekan-rekan di SU. Iya. Nanti kita akan doa bareng, tapi saya mau informasikan terlebih dahulu ya untuk Kenal Mitra yang akan datang ya. Nanti kita akan bertemu dengan mitra Yayasan Lembaga Sabda dari Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga ya. Mungkin sahabat Sabda sudah sedikit banyak tahu tentang Telaga, tapi kita akan bertemu dengan rekan-rekan dari Telaga ya dalam Kenal Mitra yang akan datang. Lalu juga nanti malam jangan lupa rekan-rekan untuk gabung ikutan PA online bareng dengan Yayasan Lembaga Sabda di Instagram ayo.pa ya. Sekali lagi di Instagram ayo.pa. Hari ini kita akan belajar satu pasal yang terkenal dari Alkitab, yaitu dari Kejadian
pasal 1. Wah, dari kejadian pasal 1 kita akan PA online bareng selama 1 jam mulai pukul 19.30 ya sampai selesai. Harap rekan-rekan semua bisa mengikutinya ya di Instagram ayo.pa. Sekali lagi terima kasih banyak untuk semua sahabat-sahabat yang sudah gabung dan sahabat SU. Kita akan tutup dalam doa dan saya mohon kesediaan dari Bu Restu untuk menutup dalam doa. Baik, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, kami memuji-Mu dan kami benar-benar berterima kasih dengan waktu dan kesempatan kerjasama yang terjalin 25 tahun waktu yang tidak singkat bersama dengan Sabda. Terima kasih ya Tuhan, dan terus Engkau ikatkan tali persaudaraan dan kerjasama kami ini untuk mampu menolong banyak orang untuk semakin mengenal Engkau. Terima kasih untuk perjumpaan kami saat ini Tuhan, dengan saudara-saudara kami yang walaupun secara online, walaupun secara virtual, tapi kami merasakan dengan jelas kasih-Mu itu di dalam kehidupan kami. Inilah doa syukur kami ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Restu dan Pak Irvin. Tuhan Yesus berkati. Ya, salam IT for God buat semuanya.